Shalom Bapak Ibu Saudara, penglihatan ini diperlihatkan Tuhan pada tanggal 19 September 2022, yaitu pada saat saya, kakak saya, dan pacar saya membangun mesbah doa. Tuhan memperlihatkan penglihatan ini pada saat kami menyembah dan memuji Tuhan Yesus, yaitu penglihatan pribadi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kakak saya jurang maut, dan orang-orang banyak sekali yang menuju kepada jurang maut tersebut. Ini adalah video, yaitu video story Instagram saya pada saat kami selesai membangun mesbah doa kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, di sini saya Odes. Saya mau kembali bersaksi bersama kakak saya, yaitu tentang penglihatan kami saat kami menyembah Tuhan Yesus di tempat ini, di rumah kakak saya. Bagaimana pribadi Tuhan Yesus yang kudus itu hadir, dan Tuhan memberikan penglihatan jurang maut kepada kami, yaitu kepada kakak saya. Ada beberapa firman Tuhan yang mau saya sampaikan, yaitu di kitab Ayub 33 ayat 14 sampai 16, yaitu bunyinya seperti ini. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Nah, kalau talenta yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu mimpi penglihatan melalui saat saya tidur melalui mimpi, tetapi karunia yang diberikan kepada kakak saya itu penglihatan secara langsung, yaitu pada saat kami menyembah. Pas kita menyembah, itu apa saja yang dilihat pada awal sampai pertengahan. Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih. Pada waktu saya melihat penampakan itu, kami sedang beribadah bersama. Dalam keadaan saya memejamkan mata, Tuhan Yesus tuh hadir pada saat itu. Dia hadir, pada awalnya dia datang itu sangat jauh dan tidak menoleh saya dan tidak menghadap kepada saya. Dia melihat seperti ada lukisan di hadapan dia. Terus lama-kelamaan lalu dia mengulurkan tangannya kepada saya. Pas dia lihat lukisan itu kayak di surga atau kelihatannya di mana? Itu gitu? nggak jelas, cuman hanya dia aja yang terang. Hanya diri dia aja yang lihat, yang terlihat. Ya. Jadi dia mengulurkan tangan ke saya. Jadi saya tidak menyambut tangannya, cuman saya berjalan ke arah dia. Terus kayak dibawa gitu. Saya kayak dibawa gitu, tapi enggak tahu kemana. Tiba-tiba dikasih lihat pancaran sinar kayak api neraka gitu. Di situ ada orang-orang yang terlihat hitam semua. Jadi Tuhan itu memperlihatkan jurang maut. Ya, tapi orang-orang tidak menuju tidak terlalu jelas sih. Mungkin faktor dia tahu kalau manusia itu ada rasa takutnya juga. Cuman dia ingin memperingati seperti itu. Memperlihatkan. Jadi saya melihat satu-satu mereka itu berjalan ke arah kebinasaan gitu ya. Ke arah pancaran api itu yang warnanya merah sekali. Tiba-tiba pas dilihat orang-orang itu jatuh, atau ada mendengar suara Tuhan lagi atau gimana? Tuhan ada ngomong enggak? Tuhan ada sih sesuatu? Enggak ada sih. Enggak ada. Terus Tuhan Yesus tuh yang kakak saya lihat, mukanya itu nggak kelihatan ya, jadi bersinar gitu. Wajahnya itu nggak kelihatan kudus sekali, karena belum Tuhan jelas. kudus. Jadi saudara-saudaraku, penglihatan ini diperlihatkan kepada kami saat saya, kakak saya, dan pacar saya, kami bertiga menyembah Tuhan, memuji Tuhan di rumah kakak saya. Waktu itu kita bangun mesbah doa, kita bangun persekutuan doa.
ajaibnya pada saat yang kamu menangis itu ada lihat apa sih pada saat pas menyembah? Kayaknya sih mungkin luka batin yang lama gitu ya kali ya. Dia ampuni, dia datang gitu, dia sentuh hati saya gitu. Mungkin saya pun pernah punya masa lalu yang begitu pahit sekali, Berat gitu ya. begitu berat. Berat. Makanya sampai nangis terseduh-seduh lah pokoknya. Sedih. Jadi Roh Kudus Sangat hancur rasanya. Jadi Roh Kudus tuh memenuhi kami gitu. Tetapi setelah itu tenang rasanya, kayak lepas beban gitu. Terus pas sudah kita selesai menyembah, jadi kita saling cerita bahwa apa saja yang kita rasain, jadi apa saja yang telah Tuhan jamah di dalam diri kami masing-masing. Jadi pacar saya juga cerita bahwa dia dijamah oleh Tuhan Yesus pada saat kami menyembah. Jadi kepalanya itu dipegang Tuhan, disentuh seperti ini. Jadi kayak dijamah dan diberkati. Dijamah. Kalau saya tidak merasakan seperti itu, tapi saya merasakan kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu seperti sengatan listrik di tangan. Jadi Tuhan itu menurunkan kuasanya itu sangat dahsyat. Jadi kami pegangan tangan, jadi kami berdoa itu gandengan tangan, dan sengatan listrik itu dahsyat sekali. Terasa Jadi tidak ada di dunia rasanya roh. Jadi kita itu pejam mata itu serasa kita mungkin tubuh jasmani kami ada di dunia, tapi mungkin Tuhan bawa kita sampai ke tahta Tuhan gitu. Jadi kita bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan begitu besar sekali. Terus kamu melihat Tuhan memberkati kita ya, semuanya. Jadi Tuhan menudungkan tangannya seperti memberkati gitu, memberkati. Jadi Tuhan tuh memberkati, tangan Tuhan besar ya, besar sekali ya. Tangan Tuhan tuh besar. Juga. Tuhan itu besar sekali. Jadi kita ini manusia tuh hanya kecil sekali. Jadi Tuhan itu besar. Terus penglihatan neraka itu Tuhan tidak ada ngomong apa-apa ya. Cuma Tuhan memperlihatkan saja ya waktu itu. Tuhan memperlihatkan dan menunjukkan dia dan menunjukkan pribadinya Tuhan Yesus itu seperti apa. Wajahnya. Jadi teman-teman, Tuhan tuh pernah menyatakan dirinya dengan saya juga, dan saya melihat kalau saya dilihatkan itu jelas sekali wajah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tuh melihat ke bawah dunia itu, dia melihat anak-anak manusia itu ya melihat aja gitu. Jadi Tuhan tuh memperhatikan gitu. Tuhan tuh memperhatikan langkah-langkah kita. Jadi Tuhan tuh sering berbicara gitu pada saya. Pada saat saya tertidur, Tuhan sangat sering berbicara kepada roh saya. Jadi saya tidur, tapi saya ngerasa saya itu bangun gitu. Jadi roh saya itu seperti bangun gitu. Jadi Tuhan tuh sering berkata-kata dan berbicara kepada saya. Nah, kesaksian selanjutnya, saya tuh mau suruh kakak saya bersaksi soal tentang masalah hidupnya di masa lalu, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dan bagaimana Tuhan memanggil dia kembali untuk berbalik kepada Tuhan Yesus. Nah, saat penyembahan yang kedua, ini penyembahan kedua juga ada ya? Penyembahan kedua, Yesus melihatkan wajahnya dengan jelas. Penyembahan kedua yang kemarin ya, yang iblis juga ada. Iblis juga menunjukkan dirinya. Berupa mata merah di dalam pandangan mata. Jadi setan iblis itu tidak terima dan saat menyentuh belakang. Ya, dia tidak terima saat kami menyembah Tuhan. Dia tidak terima bahwa jiwa-jiwa ini yang dulunya berdosa dan hancur, dia pikir tidak bisa kembali. Ya, dia tidak terima kalau kami itu kembali ke Tuhan dan benar-benar bertobat sungguh-sungguh di hari akhir ini. Karena Tuhan bilang bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman. Jadi setan iblis itu sudah berdiri di tatanya Tuhan seperti di kitab Wahyu katakan. Jadi banyak nabi-nabi palsu, saudara-saudara. Jadi kita juga hati-hati bahwa nabi-nabi palsu itu sudah berbicara menggunakan nama Tuhan Yesus. Jadi kita juga lebih berhati-hati atas kesaksian orang. Jadi Tuhan itu maunya kita nih bersaksi, bukan berkhotbah gitu.
bersaksi tentang menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan di hidup kita. Terus apa saja yang Tuhan perlihatkan, apa saja yang Tuhan beri pesan di dalam hidup kita, supaya kita menyampaikannya kepada yang lain. Karena Tuhan bilang janganlah egois, karena kita harus mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk datang kepada Tuhan, bahkan sekalipun mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita harus mengajak mereka. Tetapi itu adalah kembali kepada mereka sendiri, kembali kepada mereka masing-masing lagi. Jikalau mereka tidak mau menerima, ya kita nggak boleh memaksa, karena Tuhan juga tidak memaksakan itu. Jadi kembali kepada pilihan masing-masing. Yang kedua, iblis memperlihatkan kepada pacar saya juga. Jadi kita ini menyembah bertiga juga ya, bertiga juga. Jadi kakak saya, pacar saya, dengan saya. Pas kami menyembah lagi, setan iblis itu memperlihatkan dirinya juga. Dia menakut-nakuti. Pas sudah selesai kita menyembah, kita bercerita juga satu sama lain. Jadi apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapati. Jadi pacar saya bertanya kepada kakak saya, pas kita menyembah itu posisi pacar saya tuh menghadap ke jendela luar. Terus dia tanya, kaca itu tembus gak? Dia nanya gitu kan. Terus tembus dari luar. Terus aku melihat sebuah mata menatap dengan mengerikan gitu. Pas dia membuka matanya, dia diperlihatkan gitu. Dan apa yang dia lihat itu apa yang kakak saya lihat juga, ya kan? Mata merah. Sama juga mata merah. Jadi iblis itu sama seperti firman Tuhan katakan, dia itu seperti singa mengaum, menelan hendak siapa yang bisa ditelan. Jadi dia berapa kali sih lihat iblis seperti singa? Sering ya? Dari pertama biasa penyembahan, nyanyi lagu pujian. Pada saat pejam mata sambil nyanyi lagu pujian gitu, dia tetap ada mengacaukan pikiran. Bahkan saya juga saudara-saudara, pada saat penyembahan pertama yang kakak saya melihat Tuhan Yesus itu dan melihat neraka, pada saat mau selesai ya, kuasa Tuhan itu lebih besar pada saat kita akhir ya. Di akhir ya, iblis itu mengacaukan saya pikirkan binatang, tapi ada perasaan gak enak gitu, maksudnya semut kecil gitu masuk ke dalam baju saya. Dan dia tuh kayak gini saudara-saudara, pakai kukunya goresin belakang saya, seolah-olah tuh memecahkan konsentrasi saya kepada Tuhan. Karena kalau yang berkata-kata di dalam penyembahan itu banyak kan saya yang berkata-kata, banyak kan saya yang memimpin gitu di dalam penyembahan. Karena gini saudara-saudara, Tuhan itu ada berbicara kepada saya. Tuhan bilang begini pada saya, ajak mereka buat satu mezbah berdoa, menyembahlah bersama-sama mereka. Jadi mereka itu maksudnya kakak saya dan pacar saya. Jadi saya ajak mereka dan mereka menyetujui itu. Nah dari situ Tuhan tuh menunjukkan kuasanya, dan Tuhan memperlihatkan apa yang diperlihatkannya kepada kakak saya secara langsung gitu. Jadi kakak saya ini seperti dibawa sama Tuhan, rohnya gitu ya. Jadi kita tetap berkata-kata, kita tetap bernyanyi, tetapi roh kita itu pergi daripada tubuh kita gitu. Sebelum itu saudara-saudara, sebelum saya mengajak mereka untuk penyembahan, yaitu kakak saya dan pacar saya itu, Tuhan beri mimpi penglihatan kepada saya. Terus terus karunia yang Tuhan berikan kepada saya yaitu melalui mimpi penglihatan. Bukan melalui mata jasmani ya saudara-saudaraku. Jadi Tuhan itu berikan mimpi penglihatan seperti ini. Kami itu seperti di luar, terus tiba-tiba orang-orang tuh berkumpul untuk menyembah Tuhan di pada mimpi itu, mimpi penglihatan itu. Jadi saya lihat kok ada kakak saya dan pacar saya, itu saja yang saya kenal. Sisanya itu orang-orang lain, bahkan ada orang-orang yang di luar Tuhan di seberang gitu. Mereka menggunakan jilbab. Saya bingung kok mereka juga menyembah Tuhan Yesus, tetapi memang itu kenyataannya yang Tuhan lihat. Tuhan perlihatkan kepada saya, mereka juga menyembah bersama kami, tetapi kami seperti kelompok. Jadi kelompok saya dengan kakak saya dan pacar saya, kelompok mereka begitu. Jadi saya mengajak mereka untuk pegangan tangan. Mari kita pegangan tangan. Awalnya mereka nggak mau, tapi saya yang rebut tangan mereka untuk
ayo pegangan tangan. Kita gandengan tangan. Jadi di dalam posisi itu, ini saya, pacar saya di tengah, kakak saya di ujung. Jadi yang kelompok-kelompok tadi mereka juga pegangan tangan bersama yang lain gitu. Tiba-tiba di saat kami menyembah, karena pacar saya juga baru-baru ini juga belajar worship, belajar menyembah Tuhan. Jadi waktu pada saat di mimpi penglihatan saya itu, dia tidak berkata apa-apa. Kakak saya juga, saya mendengar dia tidak berkata apa-apa. Cuman saya yang berkata, saya berkata seperti, saya cuma menyembah Tuhan dengan kata seperti ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tiba-tiba kami itu seperti terbang, angin kencang itu ada di tengah-tengah kami. Tiba-tiba kami itu terangkat. Wah, di dalam hati saya pengangkatan ini, pengangkatan. Tiba-tiba kami itu terasanya di atas, bukan lagi di bumi. Tiba-tiba kami berpegang dan pegangan tangan itu hampir lepas. Pas pegangan tangan itu hampir lepas, saya membuka mata, terus orang-orang bilang menyingkirlah, menyingkirlah. Pas saya menyingkir, tiba-tiba di dalam mimpi ada mimpi lagi seperti itu. Saya terbangun di tempat tidur saya, roh saya itu dibawa Tuhan. Terbangun, terus saya melihat ibu saya. Saya soalnya sering tidur sama mama saya ya, karena mama saya juga sedang sakit, jadi saya memang sering tidur dengan mama saya. Saya melihat mama saya, biasanya dia suka dengar lagu-lagu rohani sambil tidur atau dengar firman Tuhan sambil tidur. Saya mendengar, Tuhan mendengarkan di telinga saya, yaitu sangkakala. Tuhan mendengarkan di telinga saya itu ada keributan besar, yaitu pada saat pengangkatan sangkakala itu berbunyi dan manusia itu seperti air bah suaranya. Ada yang menangis, pokoknya ribut sekali. Tiba-tiba saya terkejut, saya kaget, saya bangun. Dan pada saat mimpi itu Tuhan perlihatkan kepada saya pada jam 1 malam, 1:10 malam. Dan saya baru tidur 40 menit kemudian. Saya bangun, saya catat pada saat itu. Mimpi penglihatan itu diberikan kepada saya pada tanggal 14 September pukul 1:10 menit. 1 malam ya, maksudnya subuh. Dan saya baru tertidur 40 menit. Setelah saya mimpi di kesaksian saya yang pertama, mimpi pengangkatan tentang orang percaya itu di 6 September. Setelah itu di 14 September Tuhan memberikan mimpi yang tadi saya ceritakan itu. Pada firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2, yaitu di ayat 17, bunyinya seperti ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi. Pada ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi itu firman Tuhan ya, saudara-saudaraku, ya dan amin, dan pasti terjadi. Untuk kesaksian berikutnya, saya akan menceritakan perjalanan pertobatan saya, bagaimana Tuhan mengubah saya, jatuh bangun dari pertobatan saya, dan saya menyuruh kakak saya untuk bersaksi bagaimana kisah hidupnya, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Itu akan kami ceritakan di video selanjutnya. Jadi video yang untuk sekarang ya ini kesaksian yang untuk sekarang saja. Jadi sekianlah kesaksian kami, saudara-saudara kami. Marilah kita bertobat. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari terakhir. Tuhan sebentar lagi mau mengangkat firman-Nya dan mengangkat Roh Kudus-Nya di dunia. Jangan sampailah kita masuk kepada masa antikristus, karena masa itu sangat berat dan tidak ada yang mampu bertahan pada masa itu, saudara-saudara. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya juga seperti itu, saya juga masih berjuang. Tidak ada kata finish ya saudara-saudaraku, tidak ada kata-kata finish untuk bertobat, yaitu terus menyembah Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, karena di situ Tuhan akan membukakan semuanya. Saya yakin saudara-saudaraku, kepada siapapun Tuhan akan mencurahkan roh-Nya
Tuhan akan memberikan mimpi penglihatan itu kepada saudara-saudaraku juga, supaya saudara-saudaraku berbalik kepada Tuhan. Ya begitulah cara Tuhan untuk kita berbalik. Jadi saudara-saudaraku suatu saat akan mendapatkan mimpi penglihatan atau penglihatan secara langsung itu sendiri dari Tuhan. Jadi sekianlah kesaksian kami. Terima kasih. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.